Malam ini Santi akan menceritakan kisahnya dengan anak majikannya. Lelaki itu anak tunggal yang agak manja. Dia baru semester 2 kuliah. Orang tuanya pengusaha di luar pulau, ibunya kerja di perusahaan. Lelaki itu bernama Adit. Usianya 20 tahun, Adit orangnya susah bergaul. Terlihat dia kurang mempunyai teman. Apalagi teman wanita dia tak punya. Adit jarang keluar dari kamarnya, aku tak tahu apa yang sedang dilakukannya. Pak Yoyak pulangnya 1 bulan sekali dari Kalimantan. Pak Yoyak kerja di pertambangan batu bara. Sudah lama Pak Yoyak kerja di sana. Bu Yoyak kerja di perusahaan di kota ini, setiap pagi berangkat dan pulangnya malam hari. Maklum dia jabatannya tinggi di perusahaan itu, sehingga Adit jarang dapat kasih sayang. Adit sudah masa puber, dia suka lihat wanita cantik. Pernah kulihat gambar-gambar di kamarnya, foto-foto artis cantik-cantik sepertinya artis Korea. Aku sebetulnya sudah 3 tahun kerja di sini. Oh ya, namaku Santi, asalku dari desa yang jauh dari kota ini. Saat aku merantau di kota ini, aku diajak oleh temanku mendaftar ke perusahaan penyaluran tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga dan aku dipekerjakan di sini. Di kampungku susah mencari kerja, apalagi musim kemarau, susah walaupun jadi buruh tani. Kalau musim hujan baru bisa kerja. Apalagi aku seorang janda, tidak mungkin lagi ikut orang tua, baru 3 bulan menikah, aku bercerai, aku dipaksa menikah. Suamiku sudah tua, memang dia kaya, tapi aku tak suka. Usianya sudah 69 tahun, anaknya ada 5 orang. Anak-anaknya menuduhku mau mengambil hartanya saja, padahal aku dipaksa menikah. Lelaki tua itu memberi hutang orang tuaku. Orang tuaku tak sanggup membayarnya. Lelaki tua itu meminta orang tuaku agar dia bisa mengambilku jadi istri keduanya, agar hutangnya lunas. Akhirnya aku dinikahkan. Malam pertama sungguh menyiksaku, aku tidak menikmatinya. Apalagi terong ungu itu sudah layu seperti sudah direbus, jadi lemas. Saya tidak suka situasi seperti itu, lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan kakek-kakek. Setelah bercerai aku merantau ke kota ini. Setiap pagi aku belanja di kedai Mumarni, kedainya tidak jauh dari sini. Kerjaan rutin pagiku, seisi rumah pasti hafal kegiatanku ini. Adit pesan minta dimasakkan sup daging hari ini, aku akan membelinya. Mbak berangkat dulu ya mas, kataku pada Adit. Iya mbak, katanya. Mbak, kalau ada kerupuk belikan ya mbak, kata Adit padaku. Ya nanti mbak belikan, kataku. Bu Yoyok pagi ini tidak ada di rumah, ada jadwal kerjaan keluar kota, besok baru pulang. Jadi tinggal aku dan Adit yang ada di rumah. Aku pun berjalan ke tempat kedai Bu Marni ku cari yang akan ku beli. Ternyata tidak ada daging yang mau ku beli, hari ini kosong. Aku pun kembali ke rumahku. Sampai rumahku bilang pada Adit, mas dagingnya tidak ada, ayo antar mbak ke pasar yuk, kataku. Ayo mbak, kata Adit bersemangat. Adit pun menghidupkan motornya, aku segera naik di boncengannya. Adit kalau membawa motor kencang-kencang maunya, maklum anak muda, sehingga aku harus memegang lingkar pinggangnya, aku takut jatuh. Kedua bukitku menempel di punggungnya Adit, nampaknya suka hal itu. Tarikan gasnya sering ditarik-tarik, sehingga tubuhku membentur-bentur punggungnya. Sebetulnya aku juga suka, aku sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Sampailah kami di pasar itu, kami mencari tempat daging ayam, kami berjalan ke sana, aku menggandeng tangan Adit. Di pasar jalannya becek, aku takut jatuh terpeleset, ternyata terlihat Adit sangat menikmatinya. Bahkan sesekali Adit merangkul pundakku, aku juga menikmatinya. Maklum aku juga belum pernah merasakan berpacaran dengan anak muda, langsung dikawinkan dengan lelaki tua, gairah mudaku timbul kembali. Akhirnya belanja pun selesai, kami pun pulang. Belanjaan sudah di tanganku, motor Adit nampak jalannya pelan-pelan, padahal jalan tidak macet. Mungkin dia ingin berlama-lamaan, berdekatan denganku. Sampailah kami di rumah, aku segera memasak sup daging kesukaan Adit. Bahan-bahan aku siapkan, dan aku memasaknya.
Masakanku pun sudah selesai, aku ketakkan ke meja makan. Aku menuju kamar Adit. Ternyata pintu tampak terbuka, dia lupa menguncinya. Aku mengintipnya, ternyata ada suara rintihan mendesar. Suara itu suara Adit. Seperti suara yang lagi gituan kenakan, dan aku dengar namaku disebutnya. SNT, sayang, Santi sambil tangannya mengguncang pelan. Terong ungu itu, sampai dia terlihat lemas. Ternyata aku menjadi fantasi sama Adit. Ternyata dia ingin itu, denganku ingin mengajak menari di angkasa. Akhirnya aku pelan-pelan mundur dan memanggil namanya. Mas Adit, ayo makan supnya. Sudah siap, kataku. Aku sebetulnya bangga menjadi fantasi Adit. Seandainya Adit minta pasti aku memberinya. Adit pun keluar dari kamarnya. Kulihat dia agak lemas. Ayo Mbak Kawani makan, kataku pada Adit. Adit nampak semangat kembali. Kami pun makan berdua. Kupandangi wajah Adit. Ganteng juga Adit. Terkadang aku pun menghayal berenang dan senam bulat dengannya. Walau hanya jemariku yang menari di tempat itu. Namun aku terpuaskan. Kami pun selesai makan. Kami pun pindah duduk di sofa warna ungu di ruang tamu. Tiba-tiba Adit bertanya kepadaku. Mbak Santi pernah menikah, kata Adit padaku. Ya, aku pernah menikah. Waktu itu usiaku 18 tahun, aku dipaksa nikah orang tuaku. Enak nak Mbak, kata Adit. Suamiku sudah kakek-kakek jadi tidak enak, kataku pada Adit. Mungkin, kalau muda enak, kataku sekenanya. Wah, Adit mulai pingin nih batinku. Dia sudah mulai nanya-nanya gituan. Dia mulai mancing-mancing-sku. Kalau muda kayak Adit pasti enak ya Mbak, kata Adit. Ya pasti enak, kataku. Apa Aditnya pingin yang enak, tanyaku. Ajari Adit dong Mbak, kata Adit. Kulihat nafasnya sudah naik turun, pasti Adit ingin segera bertempur. Masak sama Mbak, sama pacar Adit saja, aku pura-pura jual mahal, walau aku pingin juga. Adit nggak punya pacar Mbak. Ayolah Mbak sama Mbak saja, wah barang berharga Adit diserahkan kepadaku. Ayolah Mbak, rengeknya sambil menarik tanganku. Adit menarikku ke kamarnya, terjadilah hal itu. Aku tidak menyangka mendapatkan pria tampan dan mendapatkan yang pertamanya untukku. Kami sangat menikmati. Aku khawatir Adit memintaku selalu. Aku takut aku memberikan cucu pada orang tua Adit. Walau kenyataannya Adit selalu memintaku. Itulah kisahku dengan pria tampan anak majikanku. Salam dariku, cerpen romantis.